Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam damai bagi kita semua. Kali ini Media Pahlawan akan membahas salah satu pahlawan nasional kita yang bernama Herman Johannes. Semoga dengan menonton dan mendengarkan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, terutama bagi para adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah. Selamat menyimak. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share dan komen. Terima kasih. Herman Johannes. Cendekiawan, politikus, ilmuwan, dan pejuang. Herman Johannes lahir di Rote, Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 28 Mei 1912. Pendidikan yang ditempuhnya secara berturut-turut adalah Sekolah Melayu Rote, Eurosche Lager School, LS, Kupang, Mulo Makassar, Algemene Middelbar School, AMS, Batavia, dan Technische Hogeschool, THS, Bandung yang diselesaikannya pada tahun 1934. Herman Johannes kemudian dikenal sebagai cendekiawan, politikus, ilmuwan, dan guru besar Universitas Gadjah Mada, UGM, yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan bangsa dan negara melalui ilmu pengetahuan. Berbagai jabatan penting negara telah disandangnya sekaligus mengukuhkan ketokohannya, diantaranya sebagai Rektor UGM dari tahun 1961 hingga 1966, Koordinator Perguruan Tinggi DIY, Jateng dari tahun 1966 hingga 1979, dan Ketua Regional Science and Development Center, RSDC, Yogyakarta tahun 1969. Karirnya dalam pemerintahan pun terentang panjang. Ia pernah menjabat anggota Komite Nasional Indonesia Pusat tahun 1945 hingga 1946, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia pada Kabinet Natsir dari 6 September 1950 hingga 27 April 1951. Anggota Dewan Nasional tahun 1957 hingga 1958, anggota Dewan Perancang Nasional, Depernas, tahun 1958 hingga 1962, serta anggota Dewan Pertimbangan Agung RI tahun 1968 hingga 1978. Herman Johannes juga pernah berkiprah di dunia militer. Sekitar setahun setelah Indonesia merdeka, ia diminta membangun sebuah laboratorium persenjataan bagi Tentara Rakyat Indonesia, yang kemudian berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia, TNI, pada 3 Juni 1947 yang ketika itu sangat minim persenjataan selama Perang Kemerdekaan. Laboratorium persenjataan berhasil memproduksi berbagai macam bahan peledak, seperti bom asap dan granat tangan. Dengan keahliannya selaku fisikawan dan kimiawan, Herman Johannes membantu TNI meledakkan beberapa jembatan sehingga melumpuhkan aktivitas pasukan Belanda yang hendak menyerbu langsung ke Yogyakarta. Herman Johannes yang berpangkat Mayor TNI turut terlibat aktif dalam Perang Gerilya dan serta dalam serangan umum 1 Maret 1949 untuk menyerbu dan menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Ia kemudian kembali ke dunia pendidikan dan memanfaatkan keilmuannya demi bangsa dan negara. Pemerintah Indonesia menganugerahinya Bintang Gerilya pada tahun 1958 atas jasa dan pengabdiannya dalam Perang Kemerdekaan itu. Selain itu, pemerintah juga menganugerahinya Satya Lencana Perjuangan Kemerdekaan di tahun 1961, Satya Lencana Wirakarya di tahun 1971, Bintang Mahaputra di tahun 1973, dan Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia di tahun 1981. Sekitar setahun setelah Herman Johannes menerima anugerah Sri Sultan Hamengkubuwono IX di tahun 1991, tepatnya tanggal 17 Oktober 1992, ia menghembuskan nafas terakhir di Yogyakarta. Jenazahnya, sesuai amanatnya, dimakamkan di pemakaman keluarga Universitas Gadjah Mada di Sawitsari, Yogyakarta. Berselang 17 tahun setelah kematiannya, pemerintah Indonesia menganugerahi gelar pahlawan nasional untuknya yang ditetapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka peringatan Hari Pahlawan pada tahun 2009.